वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हो। जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो चलाना शुरू कर दिया अब तक। फेल फेल हो गया नेक्स्ट। Halo guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para sahabat Klik Cinema TV dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kita semua diberi berkat berlimpah. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film India yang berjudul The Velvet. Pemeran utama di film ini yakni Vikrant Massey dan Medha Shankar. Bagi Mimin, film ini sangat-sangat menggugah hati dan layak untuk ditonton. Karena itu, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di desa Cambal yang mayoritas hidup masyarakat dipenuhi dengan tindakan-tindakan kekerasan, hiduplah seorang anak bernama Manoj. Manoj terlahir dari keluarga miskin dan ayahnya seorang petani yang jujur. Selain sebagai petani, ayah Manoj juga memiliki jabatan penting di desa tersebut. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka juga menjual susu sapi. Di suatu waktu, ayah Manoj dipanggil atasannya untuk menandatangani surat penjualan bibit pertanian di pasar gelap. Namun rencana itu ditentang oleh ayah Manoj lantaran dia tak mau korupsi. Karena saking marahnya, ayah Manoj melempar sendal ke wajah atasannya. Seketika itu juga, ia pun dipecat. Seakan tak terima, ayah Manoj ingin membawa kasus tersebut ke pengadilan. Mereka semua setuju, tetapi tidak dengan ibunya Manoj. Beliau mengatakan bahwa keadilan bukan untuk orang miskin seperti kita. Keesokan harinya, ayah Manoj telah bersiap diri ke kota untuk mencari keadilan atas pemecatan dirinya. Meskipun sedih, ibunda Manoj tetap ikhlas sembari memberikan bekal kepada sang suami yang akan pergi untuk waktu yang cukup lama. Seiring berjalannya waktu, kini tibalah Manoj mengikuti ujian akhir kelas 12. Namun anehnya di sekolah tersebut terdapat sebuah tradisi kuno yang sangat tak lazim, di mana setiap ujian akhir para guru mempersilahkan semua siswanya untuk menyontek. Sontak saja Manoj dan teman-temannya dengan senang hati melakukan hal itu. Namun tiba-tiba sekolah mereka didatangi seorang polisi yang jujur bernama Dushan, dan ia mendapatkan semua murid sedang menyontek. Si kepala sekolah sangat ketakutan lalu berusaha mencari jalan damai dengan menyodorkan sejumlah uang agar kasus ini ditutup. Akan tetapi Dushan menolak. Bahkan Dushan menyeret si kepala sekolah ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alhasil ujian akhir kelas 12 ditunda. Dengan ketiadaan sang ayah, keluarga Manoj mulai mengalami kesusahan. Sehingga dengan berat hati satu persatu sapi milik mereka harus dijual. Melihat itu, Manoj dan saudaranya mulai bekerja sebagai tukang becak untuk membantu perekonomian keluarga. Hampir semua penumpang lebih memilih menggunakan jasa mereka daripada bus milik si wali kota. Kondisi tersebut membuat sang sopir menjadi marah, namun pria itu justru dipukul oleh saudaranya Manoj. Tepat di perbatasan desa, ada beberapa polisi korup menahan saudaranya Manoj dengan tuduhan penyelundupan alkohol. Hingga akhirnya mereka pun ditahan di kantor polisi. Karena Manoj tidak bersalah, maka ia pun dibebaskan. Nah, kesempatan itulah Manoj berlari ke rumahnya polisi Dushan. Meskipun ia sempat dihalangi oleh seorang polisi, Manoj tidak peduli. Ia terus berteriak dari halaman rumah sembari memohon Dushan membebaskan saudaranya. Setelah mendengar semua yang diceritakan, Dushan langsung bergegas ke kantor polisi. Tanpa banyak tanya, ia pun membebaskan saudaranya Manoj sambil memberi peringatan keras kepada beberapa orang polisi tersebut. Di tengah perjalanan pulang, mereka diberi tumpangan oleh Dushan. Saat di dalam mobil, Manoj terus melihat Dushan dengan tatapan kagum. Lantas ia pun bertanya, "Pak Dushan, bagaimana caranya saya bisa seperti Anda?" Jawab Pak Dushan, "Belajarlah dengan giat dan jangan menyontek." Singkat cerita, di tahun berikutnya, Manoj yang bercita-cita menjadi seorang polisi semakin giat belajar. Di hari itu ujian akhir kelas 12 kembali digelar.
namun pihak sekolah justru mengulangi tradisi lama, yaitu menyontek lantaran polisi Dushan telah dipindah tugaskan ke tempat lain. Meskipun teman-temannya menyontek tetapi tidak dengan Manoj, karena nasihat Dushan masih bergema di benaknya. Alhasil, Manoj sendirilah yang tidak lulus. Di tahun berikutnya, setelah mengikuti ujian akhir dan dinyatakan lulus, nenek diam-diam memanggil Manoj ke kamar. Sambil mengeluarkan sebuah kotak berisi uang, nenek berkata, "Manoj, selama ini nenek menabung uang dari hasil penjualan susu. Uang ini nenek sembunyikan dari ibumu. Ambillah uang ini dan pergilah ke kota untuk meraih mimpimu, dan pulanglah sebagai polisi yang hebat." Esok hari bersama ibunda, kakak dan adik, mereka mengantar Manoj ke jalan raya yang jaraknya cukup jauh. Setelah berpamitan, Manoj duduk di samping seorang ibu lalu meletakkan tasnya di bawah kursi dan beristirahat. Entah karena kecapean, Manoj justru ketiduran dan ia tak sadar kalau bus telah sampai di kota tujuan. Ketika dibangunkan oleh sang sopir, Manoj baru menyadari kalau tasnya telah hilang. Peristiwa itu membuat Manoj menjadi sedih karena uang jeripaya sang nenek hilang begitu saja. Kini Manoj tak tahu harus bagaimana setelah kesialan menimpa dirinya. Di saat hari mulai gelap, Manoj memilih istirahat di teras sebuah bangunan sembari membayangkan pesan dari sang nenek. Esok pagi Manoj bangun dan bertanya kepada salah seorang bapak pemilik toko. Bapak itu berkata bahwa proses perekrutan polisi telah ditiadakan. Sontak saja Manoj semakin stres dan memilih kembali ke terminal. Seharian penuh Manoj tidak tahu harus berbuat apa dan kini ia mulai mengalami rasa lapar dan haus. Sehingga Manoj meminta pekerjaan kepada salah seorang pemilik warung. Meskipun pria itu tidak memberikan pekerjaan kepada Manoj, tetapi ia memberikan makanan gratis untuk Manoj. Selesai makan, Manoj berkenalan dengan seorang pemuda bernama Pandey yang kebetulan duduk di depannya. Ternyata Pandey juga ingin tes masuk kepolisian dan ia juga baru mengetahui kalau proses perekrutan polisi di kota ini telah ditiadakan. Tak lama berselang, Pandey ditelepon oleh ayahnya kalau tes masuk kepolisian berpusat di kota New Delhi. Mendengar itu, Manoj memohon Pandey membawa dirinya ke sana sambil menceritakan peristiwa yang ia alami sehari yang lalu. Karena kasihan, Pandey pun setuju dan ia juga membayar makanan untuk Manoj. Sesampainya mereka di New Delhi, Manoj nginap di kos-kosannya Pandey. Nah, disitulah Manoj baru mengetahui kalau Pandey berasal dari keluarga yang serba berkecukupan. Karena meskipun tinggal di kos-kosan, Pandey memiliki ART. Kemudian mereka pergi ke kos-kosan seorang pria bernama Gauri. Di sana terlihat begitu banyak orang yang sedang belajar. Ternyata Gauri sudah berulang kali mengikuti tes masuk polisi, namun ia selalu gagal dan tahun ini merupakan kesempatan terakhirnya. Meskipun begitu, Gauri tetap bersedia membagi pengalamannya kepada para pemuda yang lain. Di sana Gauri berkata bahwa tes masuk kepolisian ada 4 tahap. 3 tahap awal merupakan tes tertulis dan sisanya tes wawancara. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Manoj bekerja sebagai office boy di sebuah perpustakaan dan ia diperkenankan tinggal di dalam. Mendengar itu, Manoj sangat senang dan tak lupa pula ia berterima kasih kepada Pandey yang telah membantunya. Beberapa hari kemudian Gauri mengikuti ujian tahap ketiga, namun lagi-lagi ia tak lulus. Di saat yang bersamaan, seorang pemuda bernama Mohan dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi dan namanya mulai terkenal. Lantas sejak hari itu Pandey mulai berguru kepada Mohan, sedangkan Manoj masih setia dengan Gauri. Mengingat ini sudah merupakan kesempatan terakhirnya, maka Gauri berpindah haluan dengan membuka warung kopi di pinggir jalan. Meskipun cita-citanya menjadi polisi sudah gagal, Gauri tetap setia membagi pengalamannya kepada siapa saja yang mau berguru kepadanya. Sementara itu, Manoj mengambil kesempatan bekerja part-time di warung kopi milik Gauri. Beberapa minggu kemudian, tes tahap pertama dilakukan. Namun kali ini baik Pandey maupun Manoj dinyatakan gagal. Melihat itu, Gauri tetap menyemangati Manoj mengingat Manoj masih memiliki banyak kesempatan.
Di suatu waktu Manoj mengantar kopi untuk Mohan dan mereka pun mulai berkenalan. Kegagalan Manoj kali ini mengharuskan ia bekerja setahun lagi di perpustakaan dan juga di warung kopi milik Gauri. Di sela-sela kesibukannya dalam bekerja, Manoj tak lupa untuk belajar, bahkan sampai ia tertidur berbantalkan buku. Sementara itu, Pandey justru sibuk dengan kekasihnya bernama Tanya. Singkat cerita, ketekunan dan kerja keras Manoj dibayar tuntas dengan keberhasilannya dalam tes tahap pertama. Sedangkan Pandey justru kembali dinyatakan gagal. Ketika tahu Manoj telah lulus tes tahap pertama, Gauri sangat bahagia, begitu juga dengan Pandey. Kabar baik itu langsung Manoj sampaikan kepada sang ibu melalui telepon milik Pandey. Esok hari Gauri menyarankan Manoj mencari lembaga bimbingan agar bisa lolos tes tahap kedua. Manoj kemudian mendatangi sebuah lembaga bimbingan yang cukup populer. Di sana Manoj melihat foto Mohan dan wanita itu mengklaim kalau Mohan merupakan lulusan dari lembaga bimbingannya. Sontak saja Manoj tidak terima karena ia tahu betul Mohan belajar sendiri tanpa lembaga bimbingan. Di saat yang bersamaan seorang pria bersama putrinya bernama Srada juga ingin mendaftar di lembaga yang sama. Namun setelah Manoj mengungkapkan kebohongan lembaga tersebut, mereka pun tidak jadi mendaftar. Setelah mengucapkan terima kasih, Srada sangat kagum melihat Manoj yang telah lulus tahap pertama. Pujian dari Srada justru membuat Manoj mulai jatuh hati. जरूर शुक्रिया हेलो गेट आउट प्लीज जी Beberapa hari kemudian Srada bertemu Manoj di perpustakaan. Ketika melihat buku bacaan engineering yang dipegang oleh Manoj, Srada menjadi penasaran lalu bertanya. Mendengar itu Manoj hanya tersenyum dan Srada mulai terpesona karena ia mengira Manoj adalah seorang engineer. Nah, di tempat itulah Srada juga baru mengetahui kalau Manoj bekerja dan tinggal di situ. Setelah mengobrol, mereka mendaftar di lembaga bimbingan yang sama dan sejak hari itu mereka semakin dekat. Sepulang mengikuti bimbingan, Pandey bersama kekasihnya mengajak mereka ngobrol di sebuah kafe. Di sana Pandey memberitahu bahwa ia barusan dinyatakan lulus tes tahap pertama. Mendengar itu mereka semua sangat bahagia. Dalam kebahagiaan itu Srada sangat kagum dengan kehebatan Pandey dalam mengurai kata-kata, sehingga ia menyarankan Pandey menjadi seorang jurnalis. Siang harinya Manoj dan Srada pergi ke toko buku. Di sana Manoj tertarik dengan sebuah buku, namun apalah daya ia tak memiliki uang. Melihat itu Srada langsung membeli buku tersebut lalu diberikannya kepada Manoj. Kini hubungan mereka semakin dekat. Cinta dan perhatian dari Srada membuat Manoj semakin jatuh hati. Begitu juga dengan Srada. Di hari berikutnya terlihat Pandey juga telah bergabung di lembaga bimbingan yang sama. Ketika profesor bertanya mengenai engineering, Srada meminta Manoj menjawab. Namun Manoj tak bisa menjawabnya. Sontak saja Srada sangat kesal dan malu lantaran ia dengan percaya diri telah memperkenalkan Manoj merupakan seorang engineer. Karena saking kesalnya Srada tidak mau berbicara dengan Manoj yang membuat Manoj sangat sedih. Derita Manoj tidak cukup sampai di situ karena ia justru dituduh mencuri uang oleh si pemilik perpustakaan. Terlihat Manoj sangat marah dengan tuduhan tersebut. Alhasil ia putuskan untuk berhenti bekerja. Sejak hari itu Manoj tidak lagi mengikuti kelas bimbingan dan memilih kerja di pabrik tepung. Pandey sangat terkejut melihat penampilan Manoj dan tempat belajar yang hanya diterangi sebuah lampu suram. Merasa kasihan, Pandey mengajak Manoj tinggal di kosannya. Tetapi karena Manoj menolak, maka Pandey meminta Manoj berjanji untuk kembali mengikuti bimbingan kelas dan meminta maaf kepada Srada. Esok hari Manoj menempuh perjalanan jauh ke rumahnya Srada. Sampai di sana hanya ada paman, sedangkan Srada dan ayahnya sedang berada di luar kota. Melalui telepon, Manoj meminta maaf kepada Srada sembari menyatakan cintanya. Namun Srada yang masih kesal justru mengusir Manoj dari rumahnya. Setelah hampir setahun merantau, Manoj kembali ke kampung halamannya. Kedatangan Manoj disambut hangat oleh saudara dan saudarinya. Namun ketika ia bertanya di mana nenek, adiknya hanya terdiam. Merasa ada yang aneh, Manoj langsung berlari ke kamar nenek dan ternyata ya, di kamar itu hanya ada tempat tidur karena nenek telah meninggal dunia. Manoj menjadi marah karena ia berpikir ibu merahasiakan kematian nenek darinya.
Namun ibu mengatakan, "Nah, nenek melarang kami memberitahumu dan ayah karena nenek tidak mau kau dan ayah bersedih dan kembali pulang." Mendengar itu, Manoj langsung menangis memeluk ibunya. Di sisi lain, sejak kepergian sang ayah, keluarga Manoj semakin mengalami kesulitan ekonomi. Hal tersebut membuat Manoj merasa sedih dan ia bertekad membantu ibunya. Setelah beberapa hari di kampung halaman, Manoj kembali ke New Delhi. Setiap hari Manoj bekerja semakin keras dan tak lupa pula untuk belajar. Dari penghasilan yang ia dapat, Manoj selalu mengirim uang untuk ibunya. Di suatu kesempatan, Manoj dikejutkan dengan kedatangan sang ayah. Setelah melepas rindu karena telah lama tidak bertemu, ayah justru merasa sedih melihat tempat tinggal putranya. Sehingga ayah mengajak Manoj untuk pulang sembari berkata, "Nah, apa yang dikatakan ibumu ternyata benar kalau keadilan bukan untuk orang miskin seperti kita." Ayah kalah di pengadilan dan ayah sudah putus asa untuk berjuang. Mendengar itu, Manoj berusaha menguatkan ayahnya. Ia berkata, "Meskipun ayah kalah di pengadilan, tetapi ayah tidak pernah menyerah mengajarkan saya tentang kejujuran." Setelah itu, Manoj berjanji akan mengirim uang setiap bulan dan meminta ayah pulang untuk menjaga ibunya. Karena janjinya, Manoj bekerja semakin keras di siang hari dan di malam hari ia habiskan waktu untuk belajar. Beberapa hari kemudian, Manoj kembali mengikuti bimbingan kelas. Di hari yang sama, Sarada juga hadir kembali. Usai bimbingan, Sarada menghampiri Manoj untuk meminta maaf atas sikapnya waktu itu. Manoj hanya tersenyum sambil berkata, "Sarada, aku sudah melupakan hal itu. Karena sekarang pikiranku hanya belajar dan bekerja demi membantu ekonomi keluargaku." Apa yang dikatakan Manoj membuat Sarada semakin merasa bersalah dan ia berpikir Manoj tak mau lagi bersamanya. Meskipun begitu, Sarada berjanji akan terus mensupport Manoj untuk menjadi seorang polisi. Sejak hari itu, Manoj semakin giat belajar dan bekerja. Bahkan ia juga tak mau bertemu dengan Sarada. Hingga di suatu waktu ujian tahap kedua kembali digelar. Ketika pengumuman hasil tes, Pandey dinyatakan gagal. Dan karena kegagalan itu, pacarnya Pandey pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Sarada yang tidak melihat Manoj pergi menemui Manoj di pabrik. Kedatangan Sarada membuat Manoj sangat terkejut serentak bahagia setelah Sarada mengatakan kalau Manoj dinyatakan lulus tes. Kini Sarada baru tahu Manoj tinggal dan belajar di tempat tersebut. Karena merasa kasihan dengan kehidupan Manoj, Sarada ingin memberinya sejumlah uang. Namun Manoj menolak. Manoj mengatakan, "Sarada, dunia kita jauh berbeda. Kamu berasal dari keluarga kaya, sedangkan aku harus berjuang keras membantu ekonomi keluarga aku." Mendengar itu, Sarada semakin bersedih. Sebulan kemudian tes tahap ketiga yang merupakan tes esai diselenggarakan. Namun kali ini Manoj gagal dan ia hanya memiliki satu kesempatan lagi. Ketika Manoj dan Sarada berada di warung kopi milik Gauri, tiba-tiba datanglah Pandey. Pandey justru mempersalahkan Sarada atas kegagalan Manoj dan meminta Manoj berhati-hati karena baginya wanita zaman sekarang tidak akan menerima pria yang tidak mempunyai apa-apa. Hal itu ia katakan lantaran tanya pacarnya pergi meninggalkannya setelah ia dinyatakan gagal dalam tes. Apa yang dikatakan Pandey membuat Sarada semakin sakit hati dan hendak pergi. Seketika itu juga Manoj segera menghentikan Sarada. Sambil menangis, Sarada lalu mengucapkan cintanya kepada Manoj. I love you. Karena saking bahagianya, Manoj berlari ke rumah Mohan yang kini telah menjadi polisi dan tinggal di rumah dinas. Di sana Manoj menyampaikan kegagalannya dalam tes dan meminta Mohan memberikan tips dalam mengerjakan soal esai. Meskipun waktu itu Mohan sedang sibuk, tetapi ia tetap membantu dengan mengetes Manoj mengerjakan beberapa soal. Setelah batas waktu yang diberikan, Manoj tidak mampu menyelesaikan soal tersebut. Nah, disitulah Mohan baru menyadari alasan mengapa Manoj gagal. Di malam itu juga Manoj ke warung kopi milik Gauri untuk menenangkan diri. Di sana Gauri meminta Manoj berhenti bekerja dan hanya fokus untuk belajar. Gauri berjanji akan mengirim uang setiap bulan untuk orang tuanya Manoj. Tentu saja Manoj menolak, namun dengan nada tinggi Gauri mengatakan, "Aku tidak memberimu uang secara gratis, tetapi anggaplah ini sebagai pinjaman dan kamu boleh membayar hutangmu ketika kamu menerima gaji pertama sebagai polisi."
Mendengar itu, Manoj menjadi terharu lalu memeluk Gauri. Di malam itu juga Manoj mengemas barang-barangnya dan tinggal di kosan milik Gauri. Kini keseharian Manoj hanya menghabiskan waktu untuk belajar. Di pagi itu ketika ia sedang sibuk belajar, tiba-tiba datanglah Srada. Srada sangat senang Manoj telah tinggal di tempat yang layak dan ia terus mensupport Manoj untuk meraih cita-citanya. Beberapa hari kemudian Srada kembali bertemu dengan Manoj. Di sana Srada berkata kalau dia akan pulang ke kampung halamannya untuk mengikuti tes CPNS. Manoj hanya tersenyum dan mereka pun berpelukan sebelum berpisah untuk sementara waktu. Sebulan berlalu. Di suatu pagi, Gauri membangunkan Manoj untuk mengatakan bahwa barusan Srada menelpon kalau ia telah lulus tes CPNS. Sontak saja Manoj sangat bahagia lalu menelpon Srada. Hari terus berlalu hingga tibalah hari di mana tes tahap ketiga kembali diselenggarakan. Dan kali ini Manoj dinyatakan lulus sedangkan Pandey gagal lagi. Karena saking bahagianya, Manoj ingin meminjam telepon milik Pandey untuk memberitahu kepada Srada. Akan tetapi Pandey tidak mau meminjamkan teleponnya. Ternyata Pandey sangat kesal karena Manoj lebih peduli dengan Srada dan tidak sekalipun bertanya tentang dirinya. Ia menganggap Manoj tidak tahu berterima kasih atas kebaikannya waktu itu. Kemudian Manoj berlari ke warkop Gauri lalu menelpon keluarga. Tentu saja mereka semua bahagia mendengar berita tersebut. Ketika Manoj menelpon Srada, ibunda Srada yang mengangkatnya dan memberitahu kalau untuk sementara Srada tidak bisa dihubungi. Setelah berjam-jam menunggu, Srada akhirnya menelpon. Manoj langsung menyampaikan kabar gembira tersebut. Namun ia sangat terkejut ketika Srada berkata bahwa ayahku melarang kita bertemu karena tadi pagi ada seorang menelpon ayahku dan memberitahu kalau kita sudah tidur bersama. Mendengar itu Manoj menjadi marah. Ia berniat menemui ayahnya Srada untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Akan tetapi Srada melarangnya sembari meminta Manoj harus fokus pada tes akhir. Kini Manoj curiga kalau semua ini merupakan perbuatan Pandey. Sehingga di malam itu juga Manoj langsung menelpon Pandey. Namun ia diberitahu oleh seorang polisi kalau saat ini Pandey ditahan di kantor polisi karena mabuk-mabukan. Seketika itu juga Manoj berlari menuju ke kantor polisi. Setelah berdebat dengan polisi tersebut, Pandey akhirnya dibebaskan. Setelah mengucapkan terima kasih, Pandey lalu memberikan teleponnya kepada Manoj untuk menelpon Srada. Akan tetapi tanpa Pandey sadari, Manoj memeriksa panggilan keluar. Kecurigaan Manoj ternyata benar yang membuat Manoj sangat marah. Lantas Pandey mengaku dan meminta maaf. Di sisi lain terlihat Srada berusaha menjelaskan berita palsu tentang hubungannya dengan Manoj. Ia sangat kesal karena sang ayah lebih mempercayai orang lain daripada putrinya sendiri. Ia bersumpah meskipun dilarang ia akan pergi ke Delhi karena Manoj akan mengikuti ujian akhir dan Manoj sangat membutuhkan kehadirannya. Esok hari ketika Gauri sedang bercanda dengan Manoj, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Srada. Thank you, Gauri Bhaiya. Kemudian Srada menemani Manoj ke tukang cukur. Tidak lupa pula mereka pergi menemui Pandey. Di sana Manoj mengucapkan terima kasih atas bantuan Pandey selama ini. Sementara Pandey meminta maaf kepada Srada atas perbuatannya. Setelah mereka saling berpelukan, Manoj dan Srada ke kantor pusat kepolisian untuk melakukan tes wawancara. Saat dalam perjalanan, Srada memberikan selembar kertas kepada Manoj, tetapi ia meminta kertas itu dibuka saat Manoj sendirian. Ketika mereka telah sampai, Manoj berjalan masuk dengan perasaan gugup. Sementara Srada hanya bisa menyaksikannya dari jauh. Di dalam Manoj duduk di ruang tunggu bersama peserta yang lain. Beberapa jam setelah itu nama Manoj dipanggil. Didampingi seorang petugas, Manoj diarahkan masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat 5 orang pewawancara dan salah satunya bernama Dr. Mehta yang dikenal sangat angkuh. Setelah melihat CV milik Manoj, Dr. Mehta tersenyum sinis karena Manoj tidak lulus ujian kelas 12 di tahun pertama. Lantas pria itu bertanya mengapa Manoj tidak lulus ujian. Manoj menjawab bahwa di tahun itu ia berhenti dari tradisi sekolahnya yang mempersilahkan semua siswa menyontek setelah salah seorang polisi yang jujur menangkap basah kecurangan di sekolah mereka. Mendengar penuturan Manoj, Dr. Mehta justru tertawa lalu mengusir Manoj. Sebelum melangkah pergi, salah seorang pejabat meminta Manoj menunggu di luar karena mereka akan mendiskusikan hal tersebut.
Saat berada di luar, Manoj terlihat sangat tegang. Dalam keresahan, Manoj membuka kertas yang diberikan Srada. Kertas itu bertuliskan, "Manoj, apapun hasil akhirnya nanti, aku tetap mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku?" Will you marry me, Manoj? Beberapa menit kemudian Manoj dipanggil masuk. Di sana salah seorang pejabat kembali bertanya mengapa Manoj sangat berani berkata jujur soal kecurangan di sekolahnya. Jawab Manoj, "Aku belajar semua ini dari Pak Polisi bernama Dushan. Ia merupakan sosok polisi yang sangat aku kagumi dan aku ingin menjadi polisi yang jujur dan berani sepertinya." Salah seorang pejabat kembali bertanya, "Jika kali ini kamu gagal, apa yang akan kamu lakukan?" Jawab Manoj, "Aku akan menjadi guru dan mengajar tentang pentingnya kejujuran serta kerja keras." Untuk meyakinkan mereka, Manoj menceritakan semua usahanya sampai ia berhasil lolos ke tahap ini. Akan tetapi Dr. Mehta merasa apa yang diceritakan Manoj adalah ungkapan kesombongan. Karena itu, ia meminta Manoj pergi sembari bergumam, Thank you. Waste of time. Kemudian kelima pewawancara tersebut berdebat tentang Manoj. Menurut Dr. Mehta, Manoj tidak layak lulus. Sementara salah satu dari mereka berusaha membela Manoj. Pria itu berkata bahwa saat ini institusi kepolisian mengalami krisis kejujuran di mata masyarakat. Oleh karena itu, kita membutuhkan sosok pria yang jujur dan berani seperti Manoj. Meskipun terjadi pro dan kontra, namun keputusan akan nasibnya Manoj ada di tangan Dr. Mehta. Sebulan kemudian, tepat di hari pengumuman final hasil tes, terlihat begitu banyak orang sudah menunggu di luar pagar kantor polisi. Di saat yang bersamaan, Srada memaksa Manoj untuk melihat hasil tesnya. Namun Manoj menolak karena ia yakin dirinya tidak lulus. Setelah pintu pagar dibuka, semua orang berlari masuk, begitu juga dengan Srada. Berada di barisan paling depan, Srada mulai mencari list nama-nama peserta yang lulus. Dari kejauhan, Srada meneteskan air mata kebahagiaan dan Manoj mengerti tatapan itu, lalu sujud syukur. Tak lama berselang datanglah Gauri, Pandey dan ART-nya untuk merayakan kelulusan Manoj. Momen itu langsung direkam oleh Pandey menggunakan ponselnya dan itulah berita pertama bagi Pandey dalam karirnya sebagai jurnalis. Manoj selalu menelpon keluarganya untuk membagikan kabar itu. Ayah, ibu dan saudara-saudarinya sorak kegirangan mendengar Manoj telah lulus menjadi polisi. Setahun kemudian Manoj datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan Dushan. Semua pegawai kantor langsung memberi hormat termasuk Dushan karena Manoj kini menjadi atasannya. Namun Manoj justru menunduk sambil meminta berkat dari Dushan. Setelah mengatakan siapa dirinya, Dushan baru sadar lalu mereka pun berpelukan. Dan film ini ditutup dengan acara pernikahan Manoj bersama Srada kekasihnya. Sekian, terima kasih dan bye.